Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona an nu'tiyaz zakata lil fuqara'i wal masakin. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dewan juri yang arif dan bijaksana, serta hadirin dimanapun berada. Robert Kempers, seorang pakar pembangunan pedesaan asal Inggris, menjelaskan sedikitnya terdapat 4 faktor jebakan kemiskinan, yaitu kelelahan fisik, keterasingan, kerentanan, dan ketidakberdayaan. Kerentanan berarti ketidakmampuan ketika menghadapi bencana alam. Sedangkan ketidakberdayaan berarti ketidakmampuan ketika berhadapan dengan sistem dan kebijakan. Karena secara sistem dan kebijakan ekonomi, rakyat miskin dianggap tak punya jaminan. Karena itu tak mungkin mendapat pinjaman modal dari bank. Demikian pula dengan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada fakir miskin, seperti menaikkan harga 9 bahan pokok, sulitnya mendapat kesempatan kerja, menaikkan tarif dasar listrik, maraknya korban PHK karena dampak pandemi corona, diperparah dengan bantuan bagi rakyat jelata yang belum tersebar secara sempurna karena dikorupsi sampai 17 miliar rupiah. Oleh karena itu hadirin, muncul pertanyaan, bagaimanakah solusi terhadap persoalan ini? Sebagai jawabannya, zakat adalah solusi kesejahteraan dan pembangunan. Adalah tema yang akan saya sampaikan pada sore kali ini dengan landasan surah At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaiha inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Hadirin yang dirahmati Allah, menurut Ibnu Jalil, ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan permintaan Abu Nuwabah beserta kedua sahabatnya agar diampuni segala dosanya dengan memberikan harta bendanya kepada Rasulullah SAW. Namun Rasul menolaknya. Maka turunlah perintah Allah dalam surah At-Taubah tadi ayat 103 yang diawali dengan kalimat khudh min amwalihim, ay khudh ya Muhammad min haula'il ladzina tarafu bidzunubihim shadaqah. Ambillah wahai Muhammad harta zakat dari orang-orang yang telah mengakui dosa-dosa mereka. Demikianlah penafsiran dari Imam Ali As-Sobuni dalam kitab Sufwatut Tafasir jilid 1 halaman 560. Dengan demikian, kalimat khud pada ayat tersebut di samping menunjukkan sighatul lil amri, juga memberikan isyarah agar dibentuk lembaga zakat yang profesional dan proporsional. Sedangkan signifikasi pemberdayaan zakat sebagai solusi kesejahteraan dan pembangunan menurut ayat tadi sedikitnya ada 3. Yang pertama, tutohiru, untuk membersihkan dari hak-hak fakir miskin, orang-orang yang tidak berharta, orang-orang yang terkapar di pinggir jalan, yang tiap hari merasakan kerasnya kehidupan. Dan orang-orang semacam inilah jelas membutuhkan bantuan serta uluran tangan kita sekalian. Yang kedua, tazkiyah wa tuzakkihim, zakat membersihkan dari penyakit rakus,
tomak, dan serakah. Pangkal dari gemar menumpuk harta tanpa berbagi kepada sesama. Maka yang muncul adalah hartawan-hartawan berjiwa hewan, konglomerat-konglomerat bermental keparat, bahkan lahir penguasa-penguasa berjiwa durjana. Pantas Rasul bersabda, "Salatun muhlikatun, sukhun muta'un, wa hawaun muttabaun, wa ya'jabul mar'i binafsih." 3 hal yang dapat merusak kehidupan, yaitu kikir yang diikuti, nafsu yang dituruti, serta merasa benar dengan pendapat sendiri. Oleh karena itu hadirin, di samping kita sedang mengupayakan agar zakat membumi di bumi pertiwi yang kita cintai ini, kita juga harus sadar bahwa saat ini hadirin, kita masih merasakan adanya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Perlu kita ketahui hadirin, pada tahun 2019 Badan Pusat Statistik mencatat terdapat 24,79 juta jiwa rakyat miskin. Dan di tahun 2020 terjadi peningkatan yang signifikan menjadi 26,42 juta jiwa rakyat miskin. Dan tidak mungkin di tahun 2021 ini jumlah rakyat miskin akan semakin bertambah seiring pandemi corona yang belum juga mereda. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu hadirin, saya menghimbau kepada saudara-saudaraku semuanya, baik dari kalangan duafa maupun kalangan aulia. Adapun saudara-saudaraku untuk kalangan duafa, tetaplah bekerja keras, semangat hidup jangan kandas, dan raih masa depan yang lebih pantas. Dan bagi saudara-saudaraku kalangan aulia, jangan terlena oleh harta. Ingat tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantulah mereka yang duafa agar hidup bertambah mulia. Sekian dari saya, semoga menjadi amal jariah. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.